Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, ya kembali lagi di channel Andre Muhayat ya. Dan di sini saya akan share pengalaman selama 1 bulan menggunakan hampir 1 bulan menggunakan Advan Sketsa 2 ya. Dan ini ada full review ya, insyaallah terakhir ya dari review Advan Sketsa 2 ini. Oke. Lalu pertama, kenapa Advan Sketsa 2 ini sangat menarik untuk dibeli gitu ya. Pertama adalah ini tab ya yang sudah dapat keyboard dan juga stylus ya. Dan ini salah satu kelebihannya ya dibandingkan dengan tab-tab yang lain. Jadi sangat bisa diandalkan di berbagai kondisi ya. Namun ternyata dengan mendapatkan keyboard ini juga masih ada kekurangannya ya. Jadi kekurangannya pada saat kita memasang ya tab ini ke keyboard, maka otomatis ya yang ada di sini nih, Type C yang ada di sini itu tidak bisa berfungsi sebagai OTG ya, kayak gitu. Jadi hanya bisa charger. Jadi dan pada saat di charger, otomatis si keyboard ini akan putus dan kita harus melepas pasang lagi keyboardnya untuk supaya bisa berfungsi lagi. Jadi jadinya gimana ya, agak kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan mau digunakan OTG, kita harus matiin dulu, nyalain lagi tanpa dipasang keyboardnya baru berfungsi OTG-nya. Jadi kalau masih terpasang keyboard, maka otomatis OTG-nya tidak akan berfungsi. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kelebihan tapi ada kekurangan juga. Ya. Lalu untuk bisa dilihat desain dari keyboardnya ini mirip seperti buku ya. Jadi kalau dibawa kemana-mana itu sangat enak ya dilihat ya. Bisa dilihat ya, kita seperti membawa buku ya, tapi bukunya sangat berat ya. Ini berat tabnya sekitar 600 sampai 700 gram ya, atau ya 700 gram lah, 700 gram. Terus keyboardnya ini sekitar 200 sampai 300 gram. Jadi ini hampir 1 kilo, bahkan mungkin 1 kilo ya kita bawa tab ini gitu ya, kayak gitu. Jadi ya lumayan berat ya, lumayan berat. Nah kalau saya justru lebih seneng tidak menggunakan keyboardnya kalau mau dibawa kemana-mana ya. Lebih enak, lebih nyaman gitu untuk dibawa dan tidak ribet ya. Jadi keyboard ini paling diletakkan di tempat yang memang kita bisa sering mengetik ya, seperti itu ya. Dan itu kelebihan yang pertama terkait dengan keyboard dan stylus ya. Terkait dengan kelebihan dan kekurangannya juga. Nah stylus, kelebihannya ini sangat enak dipegang ya, seperti memegang pulpen seperti biasa ya. Tapi ini masih pakai baterai dan tidak tahu nih nyimpannya di mana ya. Tidak ada tempat menyimpan, paling di sini ya. Nah, di sini tapi ada tonjolan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya, ada tonjolan ya, walaupun masih bisa sebenarnya ya, cuma tetap ini bisa terjatuh ya. Kalau misalkan kita tidak hati-hati membawanya bisa terjatuh. Kalau misalkan lebih enak mungkin pakai tempat untuk mengaitkan ya. Jadi seperti pulpen bisa diletakkan di kantong kayak gitu ya. Cuma ini tidak ada. Kalau di marketingnya sih sebelumnya ada ya. Jadi ada ini, tapi ternyata pas aslinya tidak ada gitu ya. Itu kelebihan pertama. Lalu kelebihan kekurangan kedua ya. Kelebihannya yaitu sudah support 4G. Ya sudah bisa pakai kartu 4G dan support juga micro SD up to 128 GB ya, kayak gitu. Jadi
untuk 4G ini sangat luar biasa ya, di harga 2,5 jutaan. Nah, kalau sekarang 2,8 juta ya. Di waktu order pertama di flash sale itu sekitar 2,6 ya. Itu sudah bisa 4G gitu ya, lalu langsung aktif. Itu termasuk yang sangat luar biasa di harga segini ya, dibandingkan dengan tab-tab yang lain kayak gitu. Walaupun ya memang ini tab lokal Advan ya, pasti ada kekurangannya juga gitu ya, kayak gitu. Oh ya, tadi terkait dengan keyboard, keyboardnya sudah ada magnet ya, tapi nggak terlalu kencang di keyboardnya, jadi cukup untuk pada saat kita menutup itu dia otomatis layarnya akan mati, dan pada saat kita buka dia otomatis layarnya akan nyala ya, kayak gitu. Oke, tapi kadang tidak berfungsi ya, kayak gitu, seperti karena magnetnya kurang ini ya, kurang kenceng ya. Lalu tadi di keyboard juga untuk touchpadnya itu terlalu responsif, jadi pada saat kita gerak-gerakan itu terlalu, jadi saran saya dimatikan saja touchpadnya, kita gunakan saja layar sentuhnya. Nah, ini kelebihan selanjutnya yaitu sudah touchscreen, karena ya kalau misalnya kita beli laptop dengan harga segini pasti belum touchscreen ya, makanya kenapa ini lebih enak ya digunakan kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya itu terkait dengan Android 11 stok ya, Android yang tidak diubah sama sekali dari sananya, dan itu ada keuntungan, ada kekurangan, kelebihan juga. Kelebihannya adalah dia lebih ringan dengan SoC Tiger T310 ya, up to 2 GHz itu lumayan cepat, apalagi dengan RAM 4 GB 64 GB ya. Tapi Android stock ini pasti ada kekurangannya ya, karena ya Androidnya seperti itu aja gitu, tidak seperti yang sudah dimodif seperti One UI atau Color OS ya, atau yang lain ya, yang memang punya keunggulan tersendiri. Sedangkan di sini ya kita hanya menikmati Android yang memang murni Android saja, ringan tapi kurang untuk multitasking ya, kayak gitu. Lalu terkait dengan RAM 4 GB dan memori 64 GB juga sudah lumayan cukup ya. Di harga segini sudah dapat RAM 4 GB dan internal 64 GB, itu sudah bagus ya. Kayak gitu, sudah bisa digunakan gitu ya. Kalau tab lain di harga yang lain mungkin hanya dapat maksimal RAM-nya 3 gitu ya, dan internal 32 kayak gitu. Jadi sudah sangat lumayan ya di harga segini. Lalu untuk konektivitas juga sudah WiFi-nya sudah bisa 5 GHz ya. Jadi kalau misalkan WiFi di rumah sudah support 5 GHz, maka ini lebih enak digunakan gitu ya. Lalu apa lagi? Ya tadi mungkin terkait dengan penggunaan Office sudah sangat bagus ya. Tinggal dibiasakan dengan Office aplikasi Android ya, karena berbeda dengan di Windows. Lalu penggunaan Zoom juga enak, tampilannya ada 9 layar, jadi tidak hanya 4 layar seperti di smartphone. Lalu untuk multimedia kita nonton itu hanya, kalau Netflix hanya support sampai L3 ya, 480 ya, kayak gitu. Untuk edit video pakai KineMaster bisa, lalu main game ringan bisa, kayak gitu. Jadi nyaman sekali ya menggunakan tab Advanced Casa ini. Cuma tadi kekurangannya ya, kayak gitu. Dari kelebihan keyboard tadi, ternyata kekurangannya pada saat keyboard dipasang OTG-nya tidak berfungsi. Pada saat kita pasang charger, otomatis keyboardnya terputus. Kalau misalnya kita selesai udah penuh gitu ya baterainya, kita cabut, keyboardnya tidak langsung terhubung ya, jadi kita harus lepas, pasang lagi baru terhubung. Lalu stylusnya sudah enak, sudah bagus gitu ya, tapi
mungkin masih ada delay gitu ya, lalu tidak bisa meletakkannya di mana gitu ya. Kalau di sini nanti takut jatuh, tidak ada penempatannya, tidak ada magnetnya, lalu tidak bisa charger ya, jadi harus ganti baterai A3 gitu ya, kayak gitu. Oke, itu saja mungkin. Untuk kesimpulannya, tab ini bagus dengan segala kekurangannya ya. Jadi tidak ada yang sempurna ya. Kayak tab bagus seperti Samsung saja pasti ada kekurangannya. Kalau mau yang lebih bagus lagi pasti harganya lebih mahal. Jadi dengan harga 2,6 juta sampai 2,8 juta sudah dapat seperti ini. Lalu baterainya 6000, RAM 4 GB, lalu kecepatannya sampai 2 GHz, lalu support WiFi, support WiFi 5 GHz, lalu support SIM card 4G LTE, bisa masuk micro SD. Jangan mau macam-macam ya. Jadi ini sudah sangat bagus kayak gitu. Sekian dari saya. Silakan bisa tonton video-video yang lain di channel Andre Muhayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.